warahmatullahi wabarakatuh dan senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya Usman Hasan dan saya Johar Manika. Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pada Musrembang, Kecamatan Bacukiki, Camat Bacukiki mengungkapkan bahwa sebagian besar warga mengusulkan pemulihan kegiatan ekonomi di daerah. Berikut liputannya. Pemerintah Kecamatan Bacukiki telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang RKPD tahun 2022 di Baruga Peduli pada Selasa 16 Februari 2021. Camat Bacukiki Saharudin mengatakan warganya tahun ini lebih banyak mengusulkan terkait kegiatan-kegiatan ekonomi karena pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau dilihat dari prioritas usulan masyarakat itu dan juga sesuai dengan Presiden Bapak Wali Kota bahwa tahun 2021 adalah pemulihan ekonomi, nah begitu masyarakat mengusulkan lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan ekonomi. Banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrembang di kelurahan, ada kegiatan-kegiatan bisa jual-jualan, jualan jamur mente, jahit menjahit, kue-kue kering dan lain sebagainya yang diusulkan. Musrembang yang dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos tersebut berlangsung secara terbatas dengan mengedepankan protokol kesehatan. Selain Ketua DPRD, hadir pula perwakilan Bapeda, yakni Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bapeda Dede Alam Syahwakang, yang menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan Musrembang tahun ini yang sistemnya berbeda dari sebelumnya, yakni semua usulan yang menjadi skala prioritas masyarakat akan diinput melalui aplikasi e-planning, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Nyaris tenggelam saat mencari ikan, 2 nelayan berhasil diselamatkan. Beruntung ABK kapal takbut yang sementara bersandar di Pelabuhan Nusantara melihat kejadian tersebut. Cuaca ekstrim yang terjadi pada sore hari kemarin membuat ombak tinggi di perairan Parepare. Akibatnya satu perahu nelayan tenggelam. Untungnya 2 nelayan berhasil selamat usai adanya pertolongan yang dilakukan anak buah kapal takbot Hektor 178 yang bersandar di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Waktu evakuasi berjalan selama beberapa menit dan 2 nelayan berhasil diselamatkan, sementara badan perahu ditarik ke sisi dermaga. Menurut nahkoda kapal takbot Hektor 178 Usnur Iswan, gelombang tinggi air laut di Parepare saat ini memang sedang buruk dan hal ini diperkirakan menjadi penyebab perahu nelayan tenggelam. Terbalik dari di sana itu. Langsung ke keluar, tolong dia. Itu kira-kira penyebabnya apa, Kep? Ya? Penyebabnya apa sehingga sampai terbalik seperti itu? Tenggelam. Angin tadi juga kencang, ombak juga agak tinggi. Saya punya teman yang lihat tadi. Iya. Saya bergerak ke sana. Langsung ditarik ya ditarik ke pinggir sini. Ke dermaga. Iya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di UPT Samsat Kota Parepare sepanjang tahun 2020 kemarin cukup tinggi, ditambah dengan program pembebasan pajak kendaraan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan di Kota Parepare untuk tahun 2020 kemarin terbilang cukup tinggi. Ditambah lagi dengan adanya program pembebasan pajak kendaraan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terbukti realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di UPT Samsat Kota Parepare sepanjang tahun 2020 kemarin sebesar 58,7 miliar atau 100,4% yang terdiri dari 5 jenis penerimaan diantaranya pajak kendaraan bermotor biasa, BBNKB, pajak air permukaan, retribusi jasa usaha, serta pendapatan denda pajak. Hal tersebut diungkapkan langsung Bendahara Penerimaan UPT Samsat Kota Parepare Idris Darwis yang ditemui beberapa waktu lalu. Total penerimaan dari pajak kendaraan di Kota Parepare sepanjang tahun 2020 itu sebesar 58,7 miliar.
atau sekitar 100,42%. Itu total. Dari total itu terbagi atas 5 item. Item pertama itu dari pajak kendaraan bermotor biasa, itu sekitar 101,98%, atau nilainya sebesar 41,43 miliar dari target yang diberikan sebesar 36,40 miliar. Itu target. Capaian kami itu sekitar 41,41 miliar. Itu dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan baru BBNKB, itu dari target yang diberikan sebesar 15,06 miliar, itu kami realisasikan sebesar 16,41 miliar atau sekitar 108,9%. Itu item kedua tadi. Jadi item ketiga itu diperoleh dari pajak air permukaan, dalam hal ini PDAM. Itu realisasinya sebesar 73,3 juta atau sebesar 115,5%. Terus dari retribusi jasa usaha, itu pemakaian internal biasanya. Untuk retribusi jasa usaha itu kita dapat juga perolehan pajak dari situ sebesar 187% atau sekitar 3,6 juta. Terus dari pendapatan denda pajak, pendapatan denda pajak ini dari kendaraan-kendaraan yang menunggak, yang melakukan pembayaran, baik itu pokoknya dia menunggak dari mulai 1 bulan sampai berapa tahun ke belakang. Itu nilai totalnya sebesar 883,4 juta rupiah. Jadi total penerimaan keseluruhan sepanjang tahun 2020 itu sebesar 58,78 miliar atau sebesar 100,4% dari target yang diberikan sebesar 52,02 miliar. Pada kesempatan itu juga, Idris Darwis menghimbau kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak kendaraan tepat waktu dan memanfaatkan program pemberian insentif yang diberikan pemerintah di awal tahun 2021. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, jelang Praporda sebagai tuan rumah pada cabang olahraga tenis meja, Kota Parepare sudah mulai mempersiapkan atletnya untuk berlaga. Bahkan Kota Parepare berharap dapat meraih predikat juara umum. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Kota Parepare ditunjuk sebagai tuan rumah pada penyelenggaraan Prapekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang rencananya dilaksanakan di Gedung Olahraga pada tanggal 22 hingga 27 Juni 2021 mendatang. Ketua Umum PT MSI Parepare Ibtu Sukri Abdullah mengatakan sejauh ini telah menyiapkan segala persiapan untuk penyelenggaraan Praporda yang mana nantinya Kota Parepare sebagai tuan rumah, salah satunya yakni kesiapan para atlet yang akan mengikuti ajang tersebut. Ia pun mengatakan saat ini PT MSI Parepare menyiapkan sebanyak 15 atlet yang siap mengikuti Praporda dan 20 atlet yang disiapkan untuk kejuaraan daerah. Seluruh atlet diberikan pelatihan ekstra, baik fisik maupun teknik. Latihan dilakukan setiap harinya, salah satu tempatnya yakni di Baruga Pratista Polres Parepare. Ibtu Sukri yang juga selaku Kanit Tipiter Polres Parepare ini optimis untuk membawa PT MSI lolos masuk Porprov dan menargetkan juara umum Kejurda. Ya, jadi saya jelaskan bahwa untuk latihan atlet-atlet tenis meja Parepare ini untuk persiapan Kejurda di bulan Maret ini di Kabupaten Sopeng dan Praporda di bulan Juni, yang mana Kota Parepare selaku tuan rumah Praporda. Ini persiapannya bagaimana? Jadi untuk persiapan kita ini anak-anak latihan setiap hari, pagi latihan fisik, sore teknik dan taktik dalam tenis meja. Untuk jumlah atlet yang diikutkan berapa? Jadi untuk atlet tenis meja Parepare yang kita persiapkan untuk Kejurda ada 20 orang, untuk Praporda ada 15 orang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kecamatan Bacu Kiki Barat bekerja sama dengan Puskesmas Lumpue dan Dinas Kesehatan intens melakukan penyemprotan disinfektan di area publik sebagai pencegahan COVID-19. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, seperti yang dilakukan pemerintah Kecamatan Bacu Kiki Barat yang terus intens melakukan penyemprotan disinfektan, selain di area publik juga melakukan penyemprotan di perkantoran.
Seperti yang terlihat saat Kepala Kecamatan Bajo Kiki Barat, Kota Parepare, Fitriani SSTP, bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Wali Kota Parepare pada Jumat 19 Februari 2021. Untuk hari ini kami mengadakan kegiatan pencegahan dalam rangka pencegahan COVID-19, yaitu berupa disinfektasi di ruangan-ruangan yang ada di area publik. Hari ini kami berada di Sekedako, di mana di sini merupakan kerjasama daripada Puskesmas dan Kecamatan, Forkopimcam dan Kelurahan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Bajo Kiki Barat bekerja sama dengan Puskesmas Lumpue dan Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah kerjanya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau pernah menikah kini diwajibkan memiliki KTP elektronik. Adapun masa berlaku KTP elektronik bagi warga negara asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal yang dimiliki. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil menjelaskan, warga negara asing atau WNA dapat memiliki KTP elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 63 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 7 huruf B. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 63 Ayat 1 dijelaskan bahwa penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik. Lebih lanjut dalam Pasal 64 Ayat 7 huruf B disebutkan bahwa masa berlaku KTP elektronik bagi orang asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. Sepanjang tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare baru melayani 1 pembuatan KTP elektronik untuk warga negara asing. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Haja Asyurani. Suatu waktu ada pemeriksaan, dia kan bisa memperlihatkan identitasnya bahwa saya warga negara asing, menetap atau tinggal di daerah ini. Misalnya dia kebetulan tinggal di Kota Parepare, itu KTP-nya, identitasnya, warga negara asing tinggal di Parepare. Pembuatan KTP elektronik bagi WNA selain untuk pendataan, juga ditujukan untuk kepentingan pertahanan keamanan, ketentraman dan ketertiban semua warga negara asing dan menuju single identity number. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Rapat koordinasi pembentukan tim seleksi tilawatil Quran atau STQ dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Bajo Kiki Barat sebagai tindak lanjut dari surat edaran Sekda Kota Parepare perihal pelaksanaan STQ. Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Kota Parepare nomor 441/17/17/Kesra tanggal 16 Februari 2021 perihal penyampaian pelaksanaan seleksi tilawatil Quran atau STQ tingkat kota dan kecamatan. Pemerintah Kecamatan Bajo Kiki Barat melaksanakan rapat koordinasi pembentukan tim pelaksanaan STQ di Aula Kantor Kecamatan pada Jumat 19 Februari 2021 yang dihadiri perwakilan Kelurahan dan KUA Bajo Kiki Barat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekretaris Kecamatan Bajo Kiki Barat, Ilham, yang memimpin rapat koordinasi tersebut menyampaikan bahwa rapat ini digelar untuk membahas tahapan persiapan pelaksanaan STQ tingkat kecamatan yang jadwalnya masih direncanakan antara akhir Februari atau awal Maret mendatang. Pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan seleksi tilawatil Quran tingkat kecamatan Bajo Kiki Barat yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada akhir Februari atau paling lambat awal pekan pertama bulan Maret 2021. Terkait dengan pembentukan panitia di tingkat kecamatan ini, kami mengundang dari pihak Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Bajo Kiki Barat dengan pihak Kelurahan, perwakilan dari Kelurahan. Hari ini kita bentuk pembentukan panitia pelaksana STQ tingkat kecamatan. Terus nanti kedua yaitu pendaftaran daripada
peserta yang akan kami sebar ke kelurahan untuk pendaftaran masing-masing cabang daripada STQ ini. Terus yang ketiga itu jadwalnya nanti disampaikan kemudian menyusul, karena nanti daripada hasil pertemuan kita siang hari ini kita rembuk untuk pelaksanaan atau jadwal selanjutnya. Ini pelaksanaan seleksi ini rencananya ini secara online atau virtual, kemungkinan di masing-masing rumah peserta, dan untuk panitia atau dewan juri mungkin disatukan di satu tempat. Ilham juga menuturkan bahwa peserta wajib ber-KTP atau ber-KK bagi yang belum memiliki KTP dengan tetap memprioritaskan SDM lokal masing-masing kecamatan. Rencananya para peserta akan mengikuti seleksi secara virtual di rumah masing-masing. Adapun cabang STQ yang diperlombakan yakni cabang tilawah Al-Quran dan cabang hafiz Al-Quran. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Dan jangan lupa tetap terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Saya Jauhar Manika dan saya Sutuna Sanang mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.